Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renali Chandra Kirana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita masuk pembahasan, di sini kita akan membagi beberapa poin. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua yaitu sistem, dan yang ketiga yaitu etika. Dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. Di mana ini kita bagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama, makna nilai dasar Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Baiklah, kita akan membahas mengenai Pancasila. Pancasila menurut para tokoh nasional. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, menurut Muhammad Yamin, menyebutkan Pancasila bersumber dari kata panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Dominasi perilaku yang fundamental dan benar. Dengan begitu, Pancasila ialah 5 dasar yang menyimpan panduan serta pengaturan mengenai budi pekerti yang fundamental dan benar. Lalu menurut Notonegoro, menuturkan Pancasila ialah dasar pemikiran negeri Indonesia. Oleh sebab itu, dapat disebutkan bahwa Pancasila ialah dasar pemikiran serta ajaran negara yang dijadikan tumpuan dapat membentuk pendirian hidup bangsa Indonesia sebagai dasar negara, karakter negara, perhimpunan, dan kepaduan. Lalu untuk nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai yang berkarakter transcendental serta tidak mampu dicermati oleh pemahaman manusia, tetapi pada kesaksiannya, nilai berurusan dengan perilaku manusia. Yang kedua yaitu nilai instrumen. Nilai instrumen yaitu nilai yang sebagai panduan perwujudan dari nilai dasar, isinya belum bisa kasat mata sepenuhnya apabila tidak bisa menyusun serta mengukur atau kedudukan yang jelas. Dan yang terakhir, nilai praktis ialah penjelasan nilai sebelumnya dalam gerakan yang lebih berwujud, maka begitu, nilai ini ialah perwujudan secara kasat mata dari nilai sebelumnya. Lalu kita akan membahas mengenai sistem nilai Pancasila. Sistem merupakan makna kepaduan yang mencakup materi serta benda yang dipertemukan untuk memudahkan aliran berita dan elemen untuk sampai suatu tujuan. Sistem nilai pada Pancasila merupakan suatu kepaduan nilai yang terdapat pada Pancasila yang silih bertautan antara yang lainnya. Tidak dapat dibedakan ataupun dibedakan tempat antara saling bertautan antara yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem nilai Pancasila, di mana sistem nilai Pancasila ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan atau suatu perilaku dapat dinilai baik jika tidak berbenturan dengan kaidah nilai serta hukum pencipta. Pikiran begitu secara pragmatis mampu secara kebenaran bahwa setiap perilaku yang meninggalkan kaidah nilai serta aturan Tuhan, apapun kaitannya dengan koneksi kasih sayang antar sesama, maka membuat masalah muncul serta terjadinya pertengkaran. Dari nilai ini dapat disimpulkan, yaitu agamis, toleransi, ketaatan, dan spiritual. Lalu yang kedua merupakan nilai kemanusiaan, yaitu suatu perilaku dinilai benar jika serasi sesuai nilai humanisme. Asas pokok pada nilai manusiawi Pancasila merupakan kesamarataan serta ketatasusailaan. Karena itu, suatu perilaku dinilai baik jika serasi dengan nilai manusiawi.
yang didasarkan pada konsep kesamarataan dan ketatasusilaan. Dari nilai manusiawi tersebut dapat melaksanakan kemanusiawian, misalnya kerjasama, saling tolong-menolong, dan penghargaan. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Suatu perilaku dinilai benar jika mampu mempertahankan perhimpunan serta kepaduan. Jika mementingkan diri dan egoisme, inilah contoh perilaku yang tidak baik. Dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, apabila perilaku tersebut dapat membelah perhimpunan serta kepaduan, maka berdasarkan pengetahuan etika Pancasila, ini merupakan perilaku tidak baik. Nilai persatuan menggambarkan rela berkorban, bangga terhadap negara, serta kepentingan keselamatan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Berhubungan dengan kedaulatan dan tercantum nilai lain, yakni nilai hikmat atau kebijaksanaan serta permusyawaratan, maka pengkajian yang sangat baik contohnya dalam kejadian penghilangan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Dari nilai kerakyatan ini menggambarkan nilai mengutamakan kepentingan bersama serta adanya kesejajaran. Yang terakhir, nilai keadilan. Sila ini lebih mengarah dalam kedudukan sosial. Sesuatu perilaku dapat dinilai baik jika serasi dengan asas-asas kesamarataan warga negara. Keadilan mengumpamakan sesama sebagai kolega yang benar dan kesamarataan dengan orang lain. Dapat digambarkan perilaku yang memperlihatkan sikap serta kekeluargaan dan gotong royong. Lalu kita akan membahas mengenai etika Pancasila. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu bersumber dari kata ethos, berasal dari bahasa Yunani, di mana memiliki arti adat atau karakter ataupun kepribadian. Etika ialah bidang yang menunturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu. Dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu bisa jadi terhadap norma-norma, serta bagaimana masyarakat berperilaku serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Menurut Maidiantius Tanit, etika pada hakikatnya meninjau asas moral secara kritis. Pada pengertian lain, etika mengandung arti sebuah cabang ilmu yang melibatkan perilaku manusia dan kolerasinya dengan yang benar dan yang salah. Selain itu, Aristoteles mengatakan istilah etika yang mendapatkan dua arti, yakni etika meliputi kesanggupan dan menggabungkan patokan, di mana dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah mores, yang artinya sopan, santun, atau bersikap. Perilaku atau lahir perilaku, kemudian mores menggambarkan bahwa etika merupakan moralitas yang mempunyai arti kesediaan jiwa dan kesusilaan. Lalu etika Pancasila ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu etika umum dan yang kedua yaitu etika khusus. Untuk etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan untuk etika khusus, membahas prinsip-prinsip hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual, maupun makhluk sosial atau etika sosial. Makna nilai dasar Pancasila. Makna nilai dasar Pancasila dikaji dalam perspektif filosofi yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Lalu untuk dasar pemikiran filosofinya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofi bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atau atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara.
Lalu untuk Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kausalitas, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga memungkinkan dapat diterapkan pada negara lain yang mungkin saja namanya bukan Pancasila. Artinya, jika suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila-sila Pancasila. Lalu Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa negara yang secara objektif. Yang pertama yaitu rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Sebenarnya hakikat yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum menurut syariat sebagai pokok kaidah fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Sedangkan secara subjektifnya, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa kausal materialis, nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran penilaian kritis serta hasil refleks filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ke nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu untuk etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua yaitu menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang terakhir menjadi kerangka acuan dalam evaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Selain itu, etika ini juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Lalu selanjutnya, negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mengatas segala paham, golongan maupun perseorangan. Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia menunjukkan sebagai sumber hukum. Lalu nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah mengingat pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita negara. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan dalam pengejauhan tahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang mendudukan manusia pada tingkat martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan dapat diartikan sebagai hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat.
Persatuan Indonesia Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, dan persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maksudnya yaitu rakyat merupakan sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kesimpulannya, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain dan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Lalu implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk mengetahui sumber yang saya pakai, bisa silakan cek di deskripsi yang ada pada link YouTube ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.